Oh, saja hidup Tono. Hidup dimanapun ya selalu ada permasalahan yang sama teman-teman. Di desa maupun di kota aja patuh nih Koton. Rasa iri, tidak suka melihat orang lain berusaha, apalagi menghasilkan itu sangat tinggi teman-teman. Contohnya sekarang, memang saat ini sedang booming ya. Lagi boom-boomnya sekarang tentang harga kakao yang meroket seperti itu ya, dimana harganya tuh di atas 80.000, 100.000 bahkan lebih seperti itu. Nah, dengan segala pertimbangan, karena saya juga ada lahan ya, lahan yang bisa dibilang cukup nganggur, kurang, karena tidak begitu produktif lah, karena tidak begitu dirawat seperti itu. Jadi isinya hanya seperti ini teman-teman. Sementara ya, ada beberapa pohon kelapa, pohon pisang, ada pohon kelapa new gading ya. Jadi saya berinisiatif untuk ikutan lah, FOMO lah istilahnya kalau dalam dunia trading itu istilahnya FOMO ya. Ikutan untuk mencari peluang di bidang kakao ini gitu ya. Jadi ada aja selentingan-selentingan dari orang-orang yang ya bukan saudara, bukan teman dekat seperti itu. Yang intinya ya seperti ibaratnya kalau bahasa Bali itu ngwalek lah ya. Ngwalek itu apa bahasa Indonesianya ya? Seperti meremehkan lah gitu. Wih, ngapain kau ikut-ikutan gini gitu kan, cuma milu-milu tuung istilahnya ya. Milu-milu tuung tuh ikut-ikutan aja gitu kan, ngekor gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, memang saat ini suasananya lagi FOMO ya. Tetapi saya sudah niatkan untuk totalitas seperti itu, biar tidak sekedar milu-milu tung sebetulnya. Contohnya aja, bibit saya beli ya. Bibit saya beli itu sudah bermodal sebentar. Sudah bermodal yang tidak sedikit gitu loh, karena harga bibit itu lumayan ya. Hampir 20 ribuan harga bibit per satu pohon ya, seperti itu. Harga bibit per satu pohon 20 ribuan seperti itu. Jadi kalau kemarin saya beli 100 pohon, itu udah modalnya aja udah 2 juta ya. Jadi modal bibit aja udah 2 juta sebentar. Contoh seperti ini bibitnya. Jadi modal bibitnya aja udah 2 juta kalau kita ngomong masalah bibit. Kemudian untuk pengolahan lahan, saya menggunakan pupuk kohe fermentasi ya. Pupuk kohe fermentasi ini saya datangkan dari luar Bali, karena untuk menekan harga ya. Untuk menekan harga, karena kebutuhan pupuk fermentasi itu tidak sedikit teman-teman. Jadi satu karung itu hanya dapat untuk 4-5 lubang tanam seperti ini ya. Hanya bisa untuk 4-5 lubang tanam, karena satu lubang tanam itu saya takaran seperti ini ya. Saya pakai cangkul seperti ini. Nah, jadi 4-5 cangkul seperti ini teman-teman, untuk satu lubang tanam ya. Jadi untuk satu karung ini hanya bisa sekitar 4-5 lubang tanam. Ini modal per karungnya aja lumayan teman-teman, seperti itu ya. Jadi dari modal bibit, kemudian modal pupuk dasar, pupuk organik, ini udah modalnya udah lumayan ya, seperti itu. Karena saya membelinya ini sekian 1 ton lebih ya, 1 ton pupuk organik. Jadi harganya itu ya lumayan gitu kan modalnya kan. Jadi kalau di sini bilangnya ini FOMO gitu kan, ikut-ikutan, ini saya bermodalnya lumayan loh seperti itu. Dibandingkan dengan orang yang benar-benar ikut-ikutan, dia bibit kadang minta gitu ya, atau nyari bibit yang apa istilahnya, bikin gitu ya, bikin bibit dari nol gitu. Dari biji misalnya itu perlu waktu kan banyak sekali itu. Takutnya ketika proses pembuatan bibit dari nol itu membutuhkan waktu sekitar 7-8 bulan ya. Takutnya menunggu waktu yang panjang itu 7-8 bulan, naluri untuk menanam itu jadi hilang karena menunggu terlalu lama gitu ya. Kemudian banyak juga yang
oke lah punya bibit ya, entah dapat beli atau dapat minta atau dapat bikin sendiri ya. Untuk lubang tanam itu dia hanya menggunakan furadan misalkan, hanya untuk pengusir hama ya, hama tanah seperti itu. Tidak berani menggunakan pupuk fermentasi karena harganya mahal ya. Seperti itu. Yang sekedar ikut-ikutan ya. Bahkan ada yang hanya udah dapat bibit ditanam, udah dibiarin, tidak disiram pun, tidak dikasih pupuk, seperti itu, dibiarin terbengkalai gitu kan. Pokoknya semuanya diserahkan kepada alam hasilnya. Pokoknya nanti berhasil nggak berhasil, pokoknya diserahkan kepada alam ya. Seperti itu. Oke, itu yang kedua ya, masalah pupuk ya. Saya bermodal untuk pupuk. Kemudian ketiga, saya menyadari bahwa lahannya saya ini lokasinya di sini daerahnya cukup tinggi teman-teman. Lahannya cukup tinggi, dataran tinggi ya. Kemudian ketika musim kemarau itu curah hujan kan sudah pasti tidak ada ya. Ketika musim kemarau, nah kemudian otomatis tanaman-tanaman yang ditanam itu akan memerlukan air teman-teman. Nah disinilah kadang kendalanya. Kalau kita menyerahkan kepada alam, gitu ya, menyerahkan kepada alam, otomatis ketika tidak ada air kan tanaman akan menjadi kekurangan air, bahkan menjadi mati teman-teman. Gitu ya. Di sini saya sudah bermodal lagi teman-teman. Saya bermodal apa? Ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Ada pipa ya. Nah seperti ini. Ini pipa ini saya udah siapin untuk jangka panjang teman-teman. Ini saya siapin pipa. Nah, ini tinggal buka keran ya. Oh, ada airnya teman-teman. Karena ini panjang ya, jauh-jauh ya posisinya. Ini airnya ngalir. Kemarin saya pasang pipa itu sepanjang 26 batang teman-teman. 26 batang itu kalau dikali 4 sekitar 100 meter ya. Bener gak? 26 kali 4 ya, 104 meter. Saya memasang pipa sepanjang 104 meter teman-teman, dengan beberapa titik keran ya. Nah, ini apa nggak modal lagi teman-teman ya? Ini nggak modal lagi nih. Pipa aja harganya berapa? Pipa udah, ini pipa paling murah ya, 25.000 per batang. Bahkan ada yang 35.000 ya, tapi karena terlalu mahal seperti ini. Jadi saya pasang titik juga di sini ya, titik keran. Nanti tinggal dibuka gini ya. Oh, ngalir teman-teman. Ya. Di sana juga ada, di sana. Di sana ada lagi 3 titik teman-teman. Jadi totalnya saya masang ada 5 titik air ya. 5 titik keran air ya. Ini modalnya lumayan teman-teman. Masang pipa, beli keran, beli bal palep ya. Seperti itu. Nggak sedikit modalnya. Gitu. Kalau dibilang saya FOMO sekedar ikut-ikutan, jadi ya cukup ya masuk akal sih, tapi ya saya ini bermodal gitu loh. Modalnya tuh nggak tanggung-tanggung gitu kan. Seperti itu. Karena apa? Ini tujuannya nanti ketika musim kering. Nggak usah lah musim kering, walaupun musim hujan, keran ini tetap dibutuhkan teman-teman. Dibutuhkannya apa? Ini kan lokasinya jauh. Ini dari rumah saya ini jauhnya sekitar 100 meter lebih ya. Dari sumber air di rumah itu 100 meter lebih. Karena pasang pipa aja 100 lebih kan. 100 meter lebih. Karena walaupun musim hujan aja, pengairan ini tetap dibutuhkan. Dibutuhkannya untuk apa? Satu, untuk penyemprotan teman-teman. Karena nyemprot itu kan perlu air ya. Karena nanti yang fokus nanti di rumah itu, karena saya kan tidak tinggal di rumah setiap hari ya. Nanti yang merawat di rumah, yang fokus di rumah itu adalah orang tua bapak saya kan. Jadi nanti ketika perlu pemupukan seperti itu, perlu penyemprotan, kan perlu air juga. Supaya jalannya tidak jauh ngambil air ke rumah, jadi ya saya siapin titik-titik air seperti ini. Seperti itu, ya kan. Nah contoh seperti ini. Ini titik air terakhir yang ujung ini mengcover sekitar radius berapa ini ya, 20 kali 20 meter ya, bahkan lebih ya, sekitar 30 meter lah. 20 kali 30 meter ada nih teman-teman, untuk satu titik air ini. Jadi jalannya kan tidak terlalu jauh gitu loh. Termasuk juga yang titik sebelah sana nanti mengcover beberapa puluh meter persegi gitu kan. Ini untuk mempermudah nanti orang tua kalau mau menyiram gitu kan, memupuk, menyemprot. Kalau musim kering apalagi ya, kalau musim kering itu lebih berguna lagi untuk mengambil air ya. Gitu teman-teman. Musim kering tuh lebih berguna lagi nanti menyiram. Bahkan nanti diperlukan tambahan selang ya. Selang aja nggak cukup yang 10 meter teman-teman. Selang paling enggak perlu yang
30 meteran ini. Kalau dari titik air itu saya perlu perlu selang yang 30 meter, teman-teman. Seperti itu. Itu kalau beli selang lagi lumayan harganya. Per meter 12.000 kali 30 udah berapa? Hampir 400.000 kan. Seperti itu, teman-teman. Jadi makanya ini bermodal kan. Jadi kalau ada orang yang bilang milu-milu tuung sambil ngewale, ini saya modalnya lumayan, teman-teman. Ya kan? Karena saya prinsipnya sekarang ini biar sekalian nyemplung gitu kan. Biar gak tanggung. Kalau bibitnya aja yang dibeli tapi maintenance ke depannya tidak diperhitungkan, ya percuma kan, kasihan sayang bibitnya gitu loh. Bibitnya udah mahal, sementara untuk perawatannya hanya sekedarnya kan, jadinya percuma gitu, sayang kan. Lebih baik sekalian. Kalau seandainya rugi biar rugi sekalian kan gitu kan. Tapi ya amit-amit jangan sampai lah ya. Gitu, seperti ini. Ini bibit yang sudah saya tanam ya. Ini sudah saya tanam 2 hari lalu. Karena sekarang udah hari ketiga ya. Ini masih segar-segar, teman-teman. Ini udah ditanam 2 hari lalu. Masih segar ya, tidak layu. Seperti itu. Jadi bagus, teman-teman. Ini kualitas bibitnya sangat bagus. Nah, seperti ini. Bahkan tidak patah ya. Ini pengiriman kemarin dari lumayan jauh nih dari rumah. Bahkan ini tunas-tunas muda ini dia tidak patah, teman-teman. Termasuk distribusi dari rumah ke kebun ini lumayan jauh juga kan, 100 meter lebih. Bahkan sekarang ini kalau posisi ini, titik ini posisinya udah 150 meter, teman-teman. Dari rumah ya, 150 meter. Jadi ya ini lumayan selamat nih. Bagus nih bibitnya nih. Handlingnya juga bagus ya. Jadi tidak patah-patah ya ujung-ujungnya seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Oke lah. Memang orang punya pendapat masing-masing ya. Nah, saya memang gitu, teman-teman. Saya berprinsip untuk saat ini jor-joran ya. Ya walaupun modalnya juga dapat minjam, dapat gimana gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Bibitnya sehat-sehat, teman-teman. Ini sekarang masih proses ini lagi ya, adaptasi lagi ya. Adaptasi di lahan ya. Seperti ini. Tapi ini hari kedua adaptasinya masih bagus. Mungkin karena akar barunya belum nembus ya, belum nembus ke tanah yang baru ya. Jadi akarnya masih di sekitar tanah yang di bawaan polybag itu. Mungkin kalau 1 minggu 2 minggu lagi baru kelihatan deh. Akarnya sudah mulai keluar, sudah mendapat nutrisi dari tanah yang baru seperti itu. Seperti itu, teman-teman ya. Nah. Ini, teman-teman. Bagus ya. Ini yang saya bilang kemarin, saya sengaja milih bibit yang 2 cabang langsung ya. 2 cabang langsung berarti kan dia sekarang tinggal tumbuh beriringan, teman-teman. Dia tumbuh beriringan, yang kanan dan yang kiri ya. Barengan nanti tumbuh. Seperti itu, teman-teman. Nah. Jadi itulah, teman-teman, kondisi saat ini ya. Ini cabang berapa nih? Cabang 3 ya. Bagus, teman. Ini daun merahnya ya, daun baru ini. Sempurna loh. Jadi saat pengiriman bagus sekali ya. Aman ya. Tidak rusak. Nanti ini lagi hari Minggu depan sudah mulai bisa disemprot ya. Disemprot pakai perangsang daun ya, Gandasil B. Itu perangsang daun supaya pertumbuhan daun barunya itu semakin cepat ya. Termasuk pertumbuhan tunas-tunas baru seperti itu. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Ketika sekarang saya cuek aja ya. Ketika ada yang bersuara sumbang di sekitar ya, cuekin saja ya. Karena apa? Karena saya modal sendiri ya. Modal sendiri ya kan, nyari bahan sendiri, saya memutuskan sendiri ya. Orang berbicara bebas ya. Orang berbicara bebas, mau ngomong apa aja silakan, biarin aja, cuekin aja. Gitu. Selagi kita bisa jawab ya jawab aja. Kalau nggak bisa jawab udah biarin aja, diamin ya. Gitu, teman-teman. Nah, kan bagus-bagus, teman-teman. Bagus-bagus ya bibitnya ya. Sehat-sehat nih. Ini baru kemarin nih. Kalau yang ini baru kemarin. Ini saya tanam di hari kedua. Kalau yang di sebelah sana itu hari pertama ya. Karena waktu itu sudah keburu sore, jadi cuma dapat nanam sekitar 25 sampai 30 pohon ya. Kemudian kemarin dilanjutkan yang area sini. Ini termasuk kemarin nih nanamnya ini. Nah, ini juga yang kemarin ya.
Ini tanahnya langsung udah digemburin ya, digemburin di sekitarnya udah saya tabur kohe ya. Dan kohenya agak tanggung-tanggung teman-teman. Jadi satu pohon tuh sekitar 4 kilo ya. Nah, satu pohon tuh satu lubang ini bisa sekitar 4 kiloan teman-teman. Kohenya ya. Karena satu karung kan isinya 20 sampai 25 kilo. Itu hanya bisa untuk 4 sampai 5 lubang tanam ya. Jadi per lubang tanam itu perkiraan isinya 4 sampai 5 kilo teman-teman. 4 kiloan lah ya. Gitu. Karena apa teman-teman? Karena untuk informasi yang saya dapat ya, karena saya juga berkonsultasi dengan ahli yang sudah ahli ya tentang kakao. Kakao yang bibit yang baru turun ya. Bibit yang baru turun seperti ini. Nih teman-teman. Ini kan bibit nih. Bibit yang sekarang diturunin ke lubang tanam, dia baru bisa dipupuk pakai kimia itu di atas usia 6 bulan teman-teman. Benar nggak? Coba deh cari informasinya. Tapi informasi yang saya dapat seperti itu teman-teman. Bibit yang baru turun, baru ditanam, misalkan nih hari ini baru tanam ya, ini nanti baru boleh di kimia. Usianya udah di atas 5 bulan, 6 bulan bahkan ya, baru boleh kimia teman-teman. Jadi nanti selama itu, selama proses 0 sampai 6 bulan itu, akarnya ini hanya bergantung pada nutrisi tanah di tempat dia ditanam ya. Gitu. Nutrisi aslinya seperti itu. Nah sekarang kenapa kalau saya menggunakan kohe, pupuk pupuk kompos ya, pupuk kohe ini fermentasi, itu kan sama dengan tanah asli ya, cuma yang lebih subur dengan kandungan nutrisinya lebih banyak gitu. Jadi selama nanti bibitnya ini belum dapat asupan pupuk kimia, jadi akar-akarnya nanti sudah dapat langsung nutrisi dari pupuk ini, pupuk komposnya gitu kan. Nah, jadi selama 5 bulan sampai 6 bulan ke depan aman, tidak perlu penggunaan kimia seperti NPK misalkan untuk penyubur gitu. Karena ini udah penyubur alami, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Kondisinya baru memulai ya. Nggak apa-apa. Tidak ada kata terlambat ya ketika baru memulai. Karena waktu terus berjalan. Cuma masalahnya ada yang duluan, ada yang belakangan gitu aja ya. Apa-apa. Ini juga dulu ya. Ini pohon-pohon kelapa ini, kelapa New Gading ya. Bahasa Balinya New Gading ini. Saya dulu nanamnya juga bermodal teman-teman. Dan modalnya tidak sedikit. Gitu. Modalnya tidak sedikit. Gitu. Modalnya tidak sedikit karena bibitnya ini beli. Satu pohon itu, aduh udah lama ya, 4 tahunan kayaknya. Sudah 4 tahun lalu tuh pohonnya sekitar 20.000 teman-teman. Jadi sekarang tingginya udah segini ya. Ini udah ada yang beberapa yang sudah belajar berbuah ya. Udah belajar berbuah seperti tadi yang di awal-awal video itu, yang warna kelapa hijau itu udah mulai berbuah seperti itu kan. Nah, ini udah mulai belajar produksi teman-teman. Seperti ini misalkan. Ini udah mulai keluar bonggolnya ya. Cuma ini dia gagal dengan beberapa aspek penyebab ya, seperti itu. Ini juga dulu bermodal teman-teman. Kalau dibilang nggak bermodal ya bermodal. Gitu ya. Dibandingkan kalau bikin dulu bibitnya mungkin lumayan lama juga ya, karena beli bijinya itu aja, biji kelapa aja, buah kelapa aja dan lumayan, belum proses pembuatan bibit, proses perawatan, dan nunggu waktu berbulan-bulan, nunggu waktu yang tidak sedikit ya gitu. Nah bermodal juga nih. Ini saya tanam dulu, saya beli sekitar ada 100 pohon ya. Ini pohon kelapa ini dia dulu beli ada sekitar 100 pohon, dan ada yang mati karena dimatinya dimakan kumbang tanduk ya. Kumbang tanduk brekele itu, jadi dia dimakan, pangkal batangnya itu dimakan, pangkal pohonnya, jadi dia rusak teman-teman. Adalah beberapa yang mati ya, tapi nggak apa-apa, itu udah proses alam ya, alami, tidak masalah seperti itu. Nah sekarang saya akan tumpang sari di sela-selanya ini, seperti ini nih pohon kelapa, kemudian ini pohon kelapa, ini tengah-tengahnya saya kasih lubang tanam ya, untuk ini, untuk apa? Untuk kakaonya seperti itu. Nggak apa-apa lah, ini sambil jalan, nanti memang dia akan menjadi penau ya, atau rimbun, dia akan menghalau matahari. Nanti ketika sudah besar, sudah sama-sama besar, ini nanti akan ada yang dikalahkan teman-teman. Entah nanti yang dibuang kelapanya, kalau misalkan sangat mengganggu kelapanya, berarti kelapanya yang dibuang. Kalau kakaonya yang mengganggu, hasil kelapanya bagus, sementara kakaonya nggak bagus dan mengganggu, ya kakaonya yang dibuang seperti itu. Seleksi lah, nanti seleksi ya, seperti ini. Ini kan segi 4 teman-teman ya, 1, 2,
3, 4 ya. Jadi tengah-tengahnya ini teman-teman. Jadi antara ini dan ini ada satu lubang tanam. Kemudian antara ini dan itu juga ada satu lubang tanam ya. Di sana juga ada, di sana juga ada. Jadi seperti itu ya. Nah sekalian ya, kenapa saya nanamnya tidak tengah-tengah sini teman-teman? Tengah-tengah sini ya, di pohon ini. Lihat ya, ini pohon ini ya. Lihat dari sini ya. Ini kan kelapanya 4 nih. 1, 2, 3, 4. Kenapa nanamnya agak tengah-tengah sana ya? Coba. Nah, pertimbangannya gini teman-teman. Kalau nanamnya di sini ya, nanti yang pohon yang perindangnya itu hanya 2 pohon ini aja teman-teman. 1, 2 ini aja ya, kanan dan kiri ya, yang menjadi perindang ini. Kalau ditanam tengah-tengah, yang menjadi pohon perindangnya itu 4 teman-teman. Jadi 4 pohon ini ya. 1, 2, 3, 4. Mereka menjadi perindang semua, menjadi penghalau semua ya. Nah, makanya kenapa saya tanam tengah-tengah aja, di sini aja di pinggir ya. Itu tujuannya jangka panjang. Jadi sudah dipikirkan ya. Saya mikirnya sampai sejauh itu loh. Tapi nggak apa-apa, sambil belajar gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman. Saya lanjut dulu ya, karena masih ada lubang tanam beberapa nih yang belum terisi pupuk ya. Karena pagi ini bekerja sendiri nih. Bapak lagi dinas ke proyek ya, alias penguli ya, kuli, jadi kuli. Nggak apa-apa, nanti sore-sore. Tapi salut ya, tadi pagi bapak saya tuh pagi-pagi jam 6 itu udah bangun ya, langsung ke kebun bikin lubang tanam teman-teman. Bikin lubang tanam banyak sekali nih, ada sekitar 30-an ya, 30-an lubang ya. Sengaja udah dibuatin lubang, jadi nanti begitu saya udah siap, saya tinggal ngisi puradan sama ngisi pupuknya saja gitu. Karena saya untuk nyangkul terus terang, karena dulu sempat cedera ya, pinggang sempat cedera, kecetit itu kan. Jadi sekarang kalau pakai nyangkul itu dapat 2 atau 3 lubang tuh udah sakit pinggangnya ya, seperti itu. Jadi ya bagi tugas lah. Nanti bapak saya yang bikin lubang, saya yang menanam seperti itu. Jadi sama-sama kontribusi ya. Kemarin ibu saya yang ngangkutin itu bibitnya ya. Ngangkutin bibit dari rumah sampai sini, sampai kebun. Weh, semua berkontribusi teman-teman. Gitu. Karena kenapa? Karena ini juga nanti untuk siapa sih gitu kan. Karena nanti yang tinggal di rumah juga orang tua ya, nah pasti orang tua juga yang dapat gitu kan. Jadi semua punya kontribusi. Woi, saya yang nanam, saya yang ini yang gotongin gitu kan. Wah, saya yang bikin lubang tanam gitu. Jadinya ya semua punya hak, semua punya kontribusi, semua punya bagian yang sama. Punya hak dan sama ya gitu. Karena apalagi keluarga seperti itu kan. Oke teman-teman, terima kasih ya. Maaf videonya panjang. Tapi ya hitung-hitung mencurahkan curhat ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya kondisinya. Oke, nanti tetap diupdate ya, nanti saya terus update setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali untuk perkembangan tanamannya seperti itu ya. Oke, terima kasih.